Bulk, Anda mungkin tahu kode saham ini, tapi di baliknya ada cerita transformasi yang luar biasa loh. Ini bukan cuma soal perusahaan kapal biasa loh, ini tentang sebuah pertaruhan besar buat jadi pemain utama di energi masa depan. Yuk, kita kupas tuntas. Oke, kalau kita dengar nama Buana Lintas Lautan atau BUL, apa sih yang kepikiran? Pasti seol kapal tanker minyak kan, yang bisnisnya itu ya gitu deh, kadang di atas, kadang di bawah, ngikutin harga komoditas. Klise banget. Tapi apa ceritanya sesimpel itu aja? Ternyata, enggak. Ceritanya jauh lebih menarik dari itu. BUL ini lagi merombak total dirinya, benar-benar dari akarnya. Mereka lagi berubah, dari yang tadinya cuma punya kapal, sekarang mau jadi pemain energi yang terintegrasi. Ini sebuah langkah strategis yang gede banget. Dan ini bukan cuma omong kosong ya, ini perubahan strategi inti mereka. Jadi mereka pindah haluan nih, dari yang tadinya pendapatannya roller coaster banget ngikutin harga minyak, sekarang mereka mau bangun bisnis yang arus kasnya itu stabil, jangka panjang, bisa ditebak, itu kuncinya. Nah, ini dia nih gambaran strateginya. Coba lihat. Targetnya di 2026, BUL itu bakal berdiri di atas 4 pilar. Satu, bisnis tanker minyak yang lama itu tetap ada, tapi ada 3 pilar baru yang super penting. Tanker LNG atau gas alam cair, terus ada FSRU, dan FPSO atau FSO buat produksi minyak di tengah laut. Ini diversifikasinya gila-gilaan sih. Yang bikin kita melotot itu targetnya. Ambisius banget. Bayangin, manajemen pasang target di 2026, lebih dari setengah pendapatan mereka, itu datangnya dari bisnis gas, bukan dari minyak lagi. Ini bukti kalau mereka nggak main-main soal transformasi ini. Tapi ada yang ironis nih, sambil mereka sibuk bangun masa depan di sektor gas, bisnis lama mereka yang tanker minyak, itu malah lagi untung besar-besaran. Justru karena kondisi geopolitik dunia lagi panas, laba mereka malah meledak. Dan duit ini jadi modal penting buat biayain transformasi mereka. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Biar paham, kita mesti lihat dulu peta operasinya. Hampir 98% pendapatan BNI/LN itu datang dari pasar internasional. Artinya apa? Apapun yang kejadian di panggung dunia, mau itu bagus atau jelek, langsung nyetrum ke kinerja mereka. Langsung kena. Nah, ini dia kuncinya. Gara-gara konflik global, kapal-kapal jadi harus muter lebih jauh. Istilah kerennya di industri ini ton mile demand. Gampangnya gini, permintaan buat ngangkat barang jadi naik gila-gilaan. Nah, pas permintaan naik, tapi jumlah kapalnya segitu-gitu aja, apa yang terjadi? Ya, tarif sewanya meroket. Dan untungnya lagi, kapal-kapal BUL ini posisinya aman, jauh dari zona konflik. Dan lihat angka ini, biar kebayang dampaknya kayak apa. Tarif sewa buat kapal Aframax, ini salah satu jenis kapal utama punya BUL, itu naik lebih dari 200% sejak awal tahun. Angka ini nunjukin betapa gedenya cuan yang mereka dapat dari situasi pasar sekarang. Oke, jadi cuan gede dari bisnis tanker ini mereka pakai buat apa? Nah, ini dia. Dipakai buat modal bangun masa depan. Dan masa depan itu ya gas. Yuk, sekarang kita bedah pilar pertumbuhan barunya BUL. Proyek-proyek gede di lepas pantai. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bingung sama istilah-istilah ini. Santai, kita jelasin simple. Tanker LNG, ya buat angkut gas cair. FSRU itu semacam pabrik terapung yang ngubah gas cair jadi gas lagi. Terus FPSO, ini lebih canggih lagi. Kapal super besar yang bisa produksi sekaligus nyimpen minyak di tengah laut. Intinya, ketiga monster ini adalah aset mahal dengan kontrak yang panjang-panjang. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas ya. Ini udah kejadian. BUM udah beli tanker LNG pertama mereka. Namanya MT Gas Garuda. Siap beroperasi penuh di 2026. Gak lama lagi, tanker kedua juga datang. Ini langkah konkret. Ini sumber duit baru yang nyata. Nah, di sektor offshore atau lepas pantai, peluangnya lebih gede lagi. Konsorsiumnya BUL ini jadi kandidat buat tender 5 unit FSRU dari PLN. 5! Mereka juga lagi ikut 3 tender FPSO di Asia Tenggara. 2 di antaranya bakal diumumin bentar lagi. Coba bayangin kalau mereka menang, skala perusahaannya bakal berubah total. Oke, ceritanya keren banget. Tapi kan show me the money ya nggak? Semua cerita transformasi ini harus ada angkanya. Yuk kita intip proyeksi keuangan mereka yang bikin banyak orang optimis ini. Coba deh perhatiin baik-baik tabel ini. Fokus ke kolom 2026. Lihat pendapatannya. Dari 149 juta dolar lompat jadi 320 juta dolar. Lebih dari 2 kali lipat. EBITDA-nya 3 kali lipat. Tapi
Yang paling bikin kaget itu baris paling bawah, laba bersihnya. Grafik ini biar lebih jelas lagi ya skalanya. Gila kan? Dari laba bersih estimasi 17 juta dolar di 2025, tiba-tiba wush, melesat jadi 100 juta dolar di 2026. Inilah efeknya kalau tanker-tanker LNG baru itu udah jalan semua, plus kalau mereka menang tender-tender raksasa tadi. Jadi, kalau mau disingkat, ini dia angka ajaibnya. Laba bersihnya diproyeksikan loncat sekitar 5 kali lipat. Cuma dalam setahun. Angka yang luar biasa kan? Dan inilah jantung dari semua cerita investasi di saham ini. Nah, dengan semua data dan proyeksi yang wow ini, pertanyaannya sekarang, terus kenapa? Apa artinya buat kita sebagai investor? Yuk kita timbang-timbang, lihat prospeknya, tapi juga jangan lupa risikonya. Menariknya, para analis itu kayak terbelah dua gitu soal bull. Di kubu pertama ada BRI dan Reksa. Mereka bilang beli. Kenapa? Karena mereka ngelihatnya ke depan, ke laba tahun 2026. Kalau labanya segede itu, PE ratio-nya jadi murah banget. Tapi di kubu lain ada Panin Sekuritas. Mereka ngelihatnya kondisi sekarang. Pakai metrik EV per EBITDA, katanya saham ini udah premium, alias mahal. Nah ini kan dilema klasik investor. Kita nilai perusahaan dari performa hari ini atau dari potensinya di masa depan. Kutipan dari BRI Dana Reksa ini ngerangkum banget argumen tim optimis. Intinya gini, mereka percaya pasar itu rabun deket. Pasar sekarang cuma ngelihat Bull sebagai perusahaan kapal tanker biasa. Pasar belum ngeh dan belum ngasih harga buat potensi pendapatan raksasa yang stabil dari bisnis gas mereka nanti. Eits, tapi jangan lupa, setiap investasi pasti ada resikonya. Tarif sewa tanker yang lagi tinggi-tingginya sekarang bisa aja balik normal kalau situasi dunia adem ayem lagi. Proyek-proyek raksasa LNG dan FSRU itu bisa aja molor eksekusinya. Butuh modalnya, bisa jadi bengkak. Dan pasar sewa jangka pendek itu saingannya ketat banget. Semua ini harus banget kita waspadai. Jadi kesimpulannya gimana? Begini ceritanya. Bull lagi manfaatin keuntungan gede jangka pendek dari krisis global buat bangun fondasi bisnis energi yang stabil buat jangka panjang. Rencananya brilian, tapi eksekusinya penuh resiko. Pertanyaannya sekarang bukan cuma, Bull bisa nggak ya? Tapi juga, pasar bakal sabar nggak nungguin mereka buktiin diri? Nah, itulah pertanyaan mahal yang harus dijawab oleh setiap investor yang melirik saham ini.